Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kalkulus multivariabel dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridhoi MPD, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai fungsi dua variabel atau lebih. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok yang pertama, Chandrika Wulan Febrianti dengan NPM 19-13676. 2. Ika Sri Wahyuningrum dengan NPM 19-13691. 3. Laili Afkarina dengan NPM 19-13698. 4. Nova Amiruddin dengan NPM 19-13711. 5. Siti Nur Aisyah dengan NPM 19-13726. Nah, konsep pembahasan yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama, teorema Taylor untuk fungsi multivariabel. Yang kedua, masalah maksimum dan minimum. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandrika Wulan Febrianti dengan NPM 19-13676, Program Studi Pendidikan Matematika 2019A STKIP PGRI Lumajang. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan materi tentang teorema Taylor untuk fungsi multivariabel. Nah, yuk langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Apa sih teorema Taylor itu? Nah, dalam kalkulus, teorema Taylor memberikan barisan pendekatan sebuah fungsi yang diferensiabel pada sebuah titik menggunakan suku banyak atau polinomial. Koefisien polinomial tersebut hanya tergantung pada turunan fungsi pada titik yang bersangkutan. Teorema Taylor untuk fungsi dengan dua variabel merupakan perluasan dari teorema Taylor untuk fungsi dengan satu variabel. Nah, jika fungsi x, y adalah fungsi dengan dua variabel yang mempunyai turunan parsial hingga pangkat ke n tambah 1 yang kontinu pada suatu kitaran yang berpusat pada titik A, B, dan polinomial Taylor ke n untuk fungsi di sekitar titik A, B adalah polinomial n e, y sama dengan fungsi A, B ditambah dalam kurung x dikurangi a dikali turunan fungsi terhadap x ditambah y dikurangi b dikali turunan fungsi terhadap y dikali fungsi a, b ditambah 1/2 faktorial dikali dalam kurung x dikurangi a kuadrat dikali turunan fungsi terhadap x kuadrat ditambah 2 dikali x dikurangi a dikali y dikurangi b dikali turunan fungsi terhadap x y ditambah y dikurangi b dikali turunan fungsi terhadap x y dikali fungsi a, b ditambahin dan seterusnya hingga 1/n faktorial dikali x dikurangi a dikali turunan fungsi terhadap x ditambah y dikurangi b dikali turunan fungsi terhadap y pangkat n dikali fungsi a, b. Maka untuk setiap x, y dalam kitaran ada sekurang-kurangnya satu titik A1, B1 sedemikian hingga Rn sama dengan x, y sama dengan fungsi x, y dikurangi polinomial n x, y sama dengan dalam kurung x dikurangi a dikali turunan fungsi terhadap x ditambah y dikurangi b dikali turunan fungsi terhadap y pangkat n ditambah 1 dikali fungsi a1, b1. Selanjutnya yaitu pembuktian. Diketahui f fungsi x, y adalah fungsi dengan dua variabel x dan y yang terdefinisi pada himpunan tertutup dan terbatas dan turunan parsial f pangkat n ditambah 1 kontinu dalam suatu kitaran yang berpusat pada titik A, B.
Nah, jika variabel T dikenalkan dengan bantuan relasi, maka X sama dengan A ditambah H dikali T, dan Y sama dengan B ditambah K dikali T, di mana H dan K adalah konstanta. Akan dihasilkan fungsi dari variabel tunggal T, yaitu Ft sama dengan fungsi E, Y sama dengan fungsi A ditambah H dikali T, B ditambah K dikali T. Nah, dengan bantuan definisi turunan parsial diperoleh f aksen T sama dengan fungsi X, E, Y turunan fungsi X terhadap T ditambah fungsi Y, E, Y turunan Y terhadap T sama dengan H dikali Fx, E, Y ditambah K dikali Fy, E, Y. Nah, jika persamaan tersebut hanya diambil hingga turunan kedua, maka akan dihasilkan fungsi A ditambah H, B tambah K sama dengan fungsi A, B ditambah dalam kurung H dikali turunan fungsi terhadap X ditambah K dikali turunan fungsi terhadap Y dikali F AB ditambah 1/2 faktorial dikali H kuadrat dikali turunan fungsi kuadrat terhadap X kuadrat ditambah 2 dikali H dikali K dikali turunan fungsi kuadrat terhadap XY ditambah K kuadrat dikali turunan fungsi kuadrat terhadap Y kuadrat ditambah dan seterusnya hingga 1/n faktorial dikali H dikali turunan fungsi terhadap X ditambah K dikali turunan fungsi terhadap Y pangkat N dikali fungsi A, B ditambah 1/n ditambah 1 faktorial dikali H dikali turunan fungsi terhadap X ditambah K dikali turunan fungsi terhadap Y pangkat N ditambah 1 dikali fungsi A tambah theta H, B ditambah theta K. Nah, persamaan tersebut merupakan fungsi f E, Y sama dengan polinomial n E, Y ditambah Rn E, Y di sekitar titik A, B dengan mengganti X sama dengan A tambah H dikali T, Y sama dengan B tambah K dikali T, dan A1 sama dengan A tambah theta H, B1 sama dengan B tambah theta K, di mana A tambah theta H, B tambah theta K dalam suatu kitaran yang berpusat pada titik A, B dan theta lebih dari 0, theta kurang dari 1. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai teorema Taylor untuk fungsi multivariabel. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ika Sriwahyuningrum dengan NPM 1913691 dari Pendidikan Matematika A 2019 STKIP PGRI Lumajang. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai teorema Taylor pada fungsi dua variabel atau lebih. Selanjutnya kita akan membahas masalah maksimum dan minimum untuk fungsi dua variabel atau lebih. Tanpa mengulur waktu, langsung saja kita simak videonya. Oke, maksimum dan minimum untuk fungsi dua variabel atau lebih. Nah, nilai maksimum dan minimum disebut juga sebagai nilai ekstrim. Nah, untuk nilai ekstrimnya sendiri ada dua, yaitu nilai ekstrim global dan nilai ekstrim lokal. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan dengan gambar agar mudah untuk mengetahui perbedaannya. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai definisi nilai ekstrim global. Nah, yang pertama, kapan muncul nilai maksimum global?
Nah, nilai maksimum global ini muncul jika Fp0 lebih dari sama dengan Fp untuk setiap P elemen S atau P anggota bilangan S. Nah, apa itu S? S adalah bidang yang dalamnya terdapat bilangan-bilangan R pangkat 2 atau persamaan-persamaan kuadrat. Maka, F mendefinisikan S ke R dan P0 elemen S. Nah, kemudian yang kedua, kapan muncul nilai minimum global? Nah, nilai minimum global ini muncul ketika Fp0-nya kurang dari sama dengan Fp untuk setiap P anggota bilangan S. Jadi, nilai minimum global ini Fp0-nya kurang dari sama dengan Fp. Nah, nilai Fp0 ini disebut nilai ekstrim global F pada S apabila Fp0 merupakan nilai maksimum global atau nilai minimum global. Nah, tadi jika memenuhi syarat Fp0 lebih dari sama dengan Fp, maka dia nilai maksimum global. Dan jika Fp0 kurang dari sama dengan Fp, maka merupakan nilai minimum global. Seperti itu. Kemudian, untuk definisi nilai ekstrim lokal. Untuk definisi nilai ekstrim lokal, kapan dia disebut sebagai maksimum lokal atau minimum lokal. Nah, yang pertama untuk nilai maksimum lokal. Untuk nilai maksimum lokal syaratnya Fp0-nya harus lebih dari sama dengan Fp untuk setiap P elemen N bagian S. Nah, artinya N-nya itu bagian dari S. Nah, kuncinya ada di sini nih. Kalau tadi kan di global P elemen S, sedangkan kalau di lokal P elemen N bagian atau irisan S. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan nilai minimum lokal? Nah, kalau nilai minimum lokal Fp0-nya kurang dari sama dengan Fp untuk setiap P elemen N irisan atau bagian S. Nah, nilai Fp0 ini disebut sebagai nilai ekstrim lokal apabila Fp0 merupakan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nah, secara definisi perbedaan antara global dan lokal sudah tahu ya. Kalau global untuk setiap P elemen S, sedangkan kalau lokal untuk setiap P elemen N bagian atau irisan S. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar. Nah, dari gambar ini kita dapat membedakan mana yang global, mana yang lokal, mana yang maksimum, dan mana yang minimum. Nah, dari gambar ini kita ketahui ada dua gambar. Nah, sebetulnya gambar ini tuh sama, cuman kita pisah atau kita bedakan agar teman-teman bisa memahami gambarnya dengan mudah. Pertama kita lihat dulu yang global. Nah, dari gambar yang ini kita lihat di sini tuh ada puncaknya. Dan puncaknya ada dua, di sini dengan di sini. Dan sebetulnya ini dua-duanya adalah nilai maksimum. Karena ini terbukanya ke bawah dan puncaknya ada di atas. Dan ini yang dinamakan nilai maksimum. Nah, kemudian kenapa yang ditunjuk panah nilai globalnya itu yang ini? Karena ini adalah puncak yang paling tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan puncak yang ini tuh lebih tinggi, begitu. Maka puncak inilah yang dinamakan dengan nilai maksimum global. Sedangkan dengan yang puncak yang ini, itu dinamakan dengan puncak maksimum lokal. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang minimum?
Kalau minimum ini terbukanya ke atas dan puncaknya ada di bawah. Dan sama halnya dengan nilai maksimum global dan lokal yang tadi. Nah, kita perhatikan dulu gambar yang sebelah kanan. Nah, untuk membedakan lokal dan global minimum, kita cek dulu nih, mana yang puncaknya yang paling curam. Nah, kalau yang paling curam itu berarti nilai global minimum. Nah, inilah yang disebut dengan minimum global. Sedangkan yang ini disebut dengan minimum lokal. Nah, jadi yang ini itu minimum lokal, sedangkan yang ini minimum global. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari gambar ini adalah puncak maksimum global itu merupakan puncak yang paling tinggi, sedangkan untuk minimum global adalah puncak yang paling curam. Nah, semoga penjelasan dari saya dapat dipahami. Sekian, kemudian akan dilanjutkan materinya oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Afkarina, NPM 191003698 dari Prodi Matematika 2019A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari temannya sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teorema eksistensi nilai maksimum dan minimum. Bagaimana sih nilai maksimum dan minimum itu, dan pada saat apa suatu fungsi mencapai titik maksimum dan minimumnya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Teorema eksistensi maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi bisa disebut juga sebagai nilai ekstrim. Lalu, pada saat bagaimana sih suatu fungsi memiliki nilai maksimum dan minimum? Suatu fungsi memiliki nilai maksimum dan minimum atau nilai ekstrim pada saat f kontinu pada titik A, B. Maka f akan mencapai nilai maksimum dan minimum pada interval atau titik tersebut. Teorema ini mengatakan bahwa kekontinuan pada grafik atau selang tertutup merupakan syarat cukup untuk mencapai eksistensi nilai ekstrim atau nilai maksimum dan minimum. Kemudian, jika grafik atau selang tertutup berarti memuat titik perbatasannya. Tetapi jika grafik atau selang terbatas, berarti grafik atau selang tersebut termuat dalam suatu daerah 0,R atau lingkaran yang berpusat pada lingkaran dengan titik 0,0 dan berjari-jari R untuk suatu jari-jari lebih dari 0. Untuk lebih jelasnya, kita simak gambar berikut ini. Kita akan membedakan bagaimana gambar tidak tertutup, tidak terbatas, serta tertutup dan terbatas. Diilustrasikan ada sebuah garis horizontal dan vertikal yang terdapat sebuah lingkaran penuh yang sebagian sisinya adalah sebuah daerah fungsi. Dan misalkan di luar daerah tersebut terdapat atau muncul jari-jari baru seperti yang digambar, maka grafik tersebut dapat dikatakan daerah yang tidak terbatas. Kemudian, untuk ilustrasi yang kedua, terdapat sebuah garis horizontal dan vertikal yang memuat grafik lingkaran tidak penuh yang sebagian sisinya garis putus-putus. Maka grafik tersebut bisa dikatakan sebagai grafik yang tidak tertutup. Untuk ilustrasi yang selanjutnya, juga terdapat sebuah garis horizontal dan vertikal dengan sebuah grafik lingkaran penuh. Maka grafik tersebut bisa kita katakan sebagai grafik tertutup dan terbatas. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana tidak terbatas, tidak tertutup, dan bagaimana terbatas dan tertutup. Tapi perlu diingat bahwa grafik-grafik ini adalah sebagai ilustrasi, sehingga kita akan menemukan grafik yang berbeda untuk setiap fungsi yang akan kita temui. Dalam mencari nilai maksimum dan minimum ini juga terdapat sebuah syarat dan juga titik kritis. Maka, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari teman-teman saya berikut ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nova Miruddin dari Matematika A 2019 NPM 19100-317. Saya ingin menyampaikan materi tentang syarat nilai ekstrim. Syarat cukup nilai ekstrim. Syarat cukup nilai ekstrim, misal f x, y mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu pada suatu cakram yang berpusat di A, B dan gradiennya sama dengan 0. Maka memiliki rumus sebagai berikut. D sama dengan D x 0, y 0 sama dengan f x 0, y 0 dikali f y x 0, y 0 dikurangi f x y x 0, y 0 pangkat 2. Maka syarat cukup nilai ekstrim yang pertama, jika D lebih dari 0 dan f x x 0, y 0 kurang dari 0, maka f a, b merupakan nilai maksimum lokal. Jika D lebih dari 0 dan f x x 0, y 0 lebih dari 0, maka f a, b merupakan nilai minimum lokal. Syarat yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka x 0, y 0 merupakan titik pelanah dari f a, b, bukan suatu titik ekstrim. Yang keempat, jika D sama dengan 0, maka pengujian titik memberi kesimpulan. Oke, contohnya, tentukan nilai ekstrim dari fungsi f x, y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah y pangkat 2 kurangi 9x plus 4. Oke, dari f x, y ini turunan yang pertama yaitu f x, y sama dengan 0. 9x pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. X pangkat 2 sama dengan 1. X nya sama dengan plus minus 1. Untuk yang fy nya 2y plus 4 sama dengan 0. Y nya sama dengan min 2. Jadi ada dua titik yaitu 1, min 2 dan min 1, min 2. Dari turunan pertama kita turunkan turunan yang kedua yaitu f x, y sama dengan 8x. Jadi titiknya yang pertama yaitu 1. Jadi x nya sama dengan 1. Jadi 18 dikali 1 sama dengan 18. Untuk fy nya yaitu 2. Untuk fxy sama dengan 0. Nah, kita akan mencari kedua titik tersebut. Untuk titik 1, min 2 kita pakai rumus yang D tadi. Kita masukkan f x 0, y 0 nya adalah 18, fy nya x 0, y 0 sama dengan 2, dan untuk f x y x 0, y 0 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 36 dan syaratnya terpenuhi. Untuk f x, y sama dengan 18. X terjadi pada minimum lokal karena terdapat pada syarat tersebut. Nah, untuk titik 1, min 2 nya kita substitusikan pada f x, y yaitu 3x pangkat 3 ditambah y pangkat 2 dikurangi 9x plus 4y. Nah, kita masukkan untuk x pangkat 3 yaitu 3 kali 1 tetap 3, dan min 2 pangkat 2 menjadi 4, dan min 9 tetap, dan 4 kali min 2 jadi sama dengan 3 tambah 4 kurangi 9 kurangi 8, dan hasilnya min 10.
Dan untuk titik yang kedua yaitu min 1, min 2. F x y sama dengan 18x sama dengan, kita pakai titik x yang min 1, jadi hasilnya min 18. Untuk f x, untuk f y tetap 2 dan f x y tetap sama dengan 0. Kita masukkan lagi ke rumus D, jadi hasilnya min 18 dikali 2 dikurangi 0, dan hasilnya sama dengan min 36. Dan jika D lebih kecil dari 0, maka titiknya berada di titik pelana. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah, NPM 19-13726. Di sini saya akan membahas mengenai teorema kritis. Misalkan, fungsi f didefinisikan pada selang yang memuat titik C. Jika fungsi C adalah titik ekstrim, maka C merupakan titik kritis. Kapan nilai f itu muncul? Yang pertama, pada titik-titik perbatasan. Titik perbatasan, misalkan, di sini terdapat grafik linier, dan terdapat titik 0, ada juga titik 1, maka jarak dari 0 ke 1 itu yang dimaksud sebagai daerah perbatasan. Dan yang kedua, titik stasioner, yaitu di mana f mempunyai turunan 0. Fx, x, y sama dengan 0, dan fy, x, y sama dengan 0. Bisa juga disebut sebagai gradien, karena gradiennya sama dengan 0, maka ini yang disebut titik stasioner. Yang ketiga, titik-titik singular, yaitu di mana f tidak mempunyai turunan, maka fc tidak ada. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh soal. Dengan soal, carilah nilai ekstrim dari f x, y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah y pangkat 2 per 4. Yang pertama, kita cari gradien terlebih dahulu. Maka fx, x, y sama dengan 0, 2x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Fy, x, y sama dengan 0, maka 1 per 2y sama dengan 0, dan y sama dengan 0. Maka titik x, y sama dengan 1,0. Maka f 1,0 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, kita masukkan sesuai dari contoh soal tadi, yakni fx, y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah y kuadrat per 4. Maka x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 ditambah y kuadrat per 4 dikurangi 1 sama dengan x dikurangi 1 kuadrat ditambah y kuadrat per 4 dikurangi 1. Untuk mengetahui nilai x dan nilai y, kita jabarkan x min 1 pangkat 2 sama dengan 0, x dikurangi 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Selanjutnya, y kuadrat per 4 dikurangi 1 sama dengan 0, maka y kuadrat per 4 sama dengan 1, y kuadrat sama dengan 4, maka nilai y sama dengan 2. Karena fx, y sama dengan positif, maka nilai ekstrimnya adalah nilai minimum global. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.